Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil perancangan sistem IoT yang berjudul Smart Facility Management terhadap transformasi efisiensi operasional gedung komersial melalui konektivitas cerdas. Untuk selanjutnya itu ada anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Muhammad Arman, yang kedua saya sendiri Muhammad Fauzan, yang ketiga ada Muhammad Ikhwan, yang terakhir ada Raden Wiji. Untuk selanjutnya itu latar belakang 58% populasi kini tinggal di perkotaan yang memiliki kebutuhan pengelolaan gedung semakin kompleks. Kedua itu gedung modern menuntut efisiensi biaya, keberlanjutan, dan kenyamanan penghuni. Yang ketiga, pasar fasiliti manajemen Indonesia bernilai sebesar 10,76 miliar US dollar pada tahun 2024, namun hanya 35% fasilitas menggunakan teknologi canggih. Mayoritas gedung masih menerapkan maintenance konvensional yang boros dan reaktif. IoT dan predictive maintenance menjadi solusi untuk meningkatkan efisiensi dan menekan biaya operasional. Untuk selanjutnya itu ada urgensi dari IoT di sektor jasa. Mengapa penting? Yang pertama itu ada 2 poin. Pergeseran dari perawatan reaktif ke prediktif. Downtime tak terduga sering terjadi pada aset kritis seperti aviasi, lift, dan genset. Yang kedua ada efisiensi energi. Gedung komersial memiliki konsumsi energi tinggi. IoT memungkinkan monitoring real-time untuk mengurangi pemborosan. Yang kedua ada dampak produktivitas yang memiliki 3 poin. Yang poin pertama itu mengurangi biaya operasional hingga 20% sampai 30% melalui efisiensi energi. Yang poin kedua meningkatkan uptime layanan bagi tenant dan penghuni gedung. Poin ketiga memperpanjang umur aset melalui pemantauan kondisi. Untuk yang ketiga itu teknologi. Meskipun solusi smart building tumbuh 8% per tahun, hanya 35% fasilitas di Indonesia mengadopsi teknologi canggih, menunjukkan peluang besar implementasi IoT. Untuk selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus kita membahas dua. Yang pertama itu, studi kasus pertama itu ada layanan manajemen lift atau elevator service. Sebelum IoT, teknisi datang hanya saat lift rusak atau berdasarkan jadwal kalender. Misalnya itu sebulan sekali teknisi datang. Seringkali komponen masih bagus atau justru sudah rusak sebelum jadwal tersebut. Sesudah IoT, sensor getaran dan suhu dipasang pada motor lift, data dikirim ke cloud server. Untuk studi kasus kedua ada perubahan operasional dan manajemen. Untuk manajemen berubah menjadi data driven keputusan penggantian suku cadang berdasarkan data kausan nyata. Untuk yang kedua ada operasi, teknisi datang membawa suku cadang yang tepat sebelum kerusakan terjadi yang meningkatkan kepuasan pelanggan jasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikhwan. Di bagian ini saya akan menjelaskan rancangan arsitektur yang digunakan. Sistem ini dirancang dengan pendekatan berlapis atau layer arsitektur, supaya lebih mudah dikembangkan, lebih aman dan juga scalable. Layer pertama ada sensor atau perception layer. Di sini sensor berfungsi untuk mengumpulkan data langsung dari lingkungan dan aset gedung, seperti sensor suhu, getaran, arus listrik, dan kualitas udara. Semua data awal berasal dari layer ini. Layer kedua ada network layer. Tugasnya mengirimkan data dari sensor ke sistem pusat. Teknologi yang digunakan yaitu MQTT, LoRaWAN sendiri, jangkauannya luas dan hemat daya, serta WiFi industri untuk area gedung tertentu. Tujuannya supaya data bisa dikirim secara efisien, stabil, dan aman ke IoT gateway. Layer ketiga ada middleware atau platform layer.
Di sinilah data mulai diproses. Data yang masuk akan difilter, divalidasi, dan dinormalisasi lalu disimpan ke cloud. Sistem juga bisa melakukan analisis awal dan memberikan alert berbasis aturan sebelum terjadi masalah. Layer terakhir ada application layer. Layer ini berhubungan langsung dengan pengguna atau end user. Data ditampilkan dalam bentuk dashboard, monitoring real-time, grafik, laporan historis, dan notifikasi alert. Informasi ini bisa diakses oleh manajer fasilitas, teknisi lapangan, dan admin sistem. Selain itu juga ada security layer yang bersifat operasional tapi sangat direkomendasikan. Layer ini mencakup accessibility data, autentikasi perangkat, pengaturan akses pengguna, serta logging dan audit sistem supaya sistem tetap aman dan terkontrol. Selanjutnya di slide ini saya akan membandingkan dua pendekatan arsitektur, yaitu arsitektur tradisional dan arsitektur IoT yang terintegrasi. Kita bisa melihat di sisi kiri ada arsitektur tradisional atau siloid. Setiap sistem berdiri sendiri, misalnya sistem HVAC, listrik, dan keamanan berjalan terpisah. Datanya disimpan secara lokal di masing-masing mesin, sehingga sulit diakses dari jarak jauh. Akibatnya, respon terhadap masalah jadi lebih lambat dan hampir tidak ada integrasi data antar sistem. Nah, sedangkan di sisi kanan ada rancangan arsitektur IoT yang terintegrasi. Semua sistem saling terhubung dan mengirim data ke satu pusat data atau data lake. Dengan cara ini, pengelola bisa mendapatkan visibilitas menyeluruh atau bisa melihat secara 360 derajat terhadap kondisi gedung. Keunggulannya, sistem ini lebih mudah dikembangkan, bisa dianalisis secara real-time, dan pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan akurat. Namun ada juga tantangannya, yaitu resiko keamanan cyber yang lebih tinggi, sehingga perlu mitigasi dan pengamanan yang lebih ketat. Secara singkat, arsitektur IoT terintegrasi memberikan efisiensi dan visibilitas yang jauh lebih baik dibandingkan sistem tradisional, selama aspek keamanannya dikelola dengan baik. Selanjutnya, di bagian ini saya akan membahas spesifikasi perangkat keras yang digunakan dalam sistem Smart Facility Management. Yang pertama, dari sisi sensor industri, yaitu sensor suhu. Sensor suhu sendiri digunakan untuk memantau suhu di area-area kritikal seperti ruang HVAC, ruang server, dan panel listrik. Tujuannya untuk mencegah overheating sejak dini. Kemudian ada vibration sensor atau sensor getaran. Sensor ini berfungsi untuk mendeteksi tanda-tanda awal kerusakan pada motor, pompa, dan chiller, sehingga perawatan bisa dilakukan sebelum terjadi kerusakan besar. Selanjutnya ada city clamp atau current transformer. Sensor ini dipasang untuk memonitoring konsumsi energi listrik, baik per lantai maupun per ruangan, sehingga penggunaan energi bisa dianalisis dan dioptimalkan. Selain itu, ada sensor kualitas udara yang memantau kadar karbon dioksida dan kualitas udara di dalam ruangan. Ini penting sekali untuk kenyamanan, kesehatan penghuni gedung, dan efisiensi sistem ventilasi. Lalu, untuk penghubung semua sensor ke sistem pusat, menggunakan IoT Gateway atau Edge Device. Contohnya seperti Industrial Raspberry Pi atau Siemens IoT 2050. Perangkat ini berfungsi sebagai jembatan antara sensor dan cloud. Gateway ini mendukung protokol industri seperti Modbus dan MQTT, sehingga komunikasi data bisa berjalan real-time. Selain itu, Gateway juga melakukan edge computing, yaitu memfilter dan menganalisis data awal di sisi perangkat agar bandwidth lebih hemat dan respon sistem menjadi lebih cepat. Terima kasih untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Arman. Oke, selanjutnya pada slide ini kita akan membahas platform, software, dan analisis yang menjadi tulang punggung sistem Smart Facility Management. Pertama, pada data management platform, kita menggunakan Thingsboard atau AWS IoT Core yang berfungsi untuk mengelola perangkat IoT, mengakuisisi data sensor, serta mengintegrasikan dashboard monitoring. Platform ini mampu menangani ribuan perangkat sekaligus dan dilengkapi rule engine untuk alarm otomatis. Selanjutnya, pada sisi database, digunakan Influx Database sebagai time series database.
Database ini sangat optimal untuk menyimpan data yang sensor yang masuk secara real time dengan frekuensi yang tinggi. Misalnya, data per detik. Untuk analytics and visualization, kita memanfaatkan platform Grafana yang memungkinkan pembuatan dashboard interaktif. Dashboard ini membantu manajemen memantau KPI gedung seperti konsumsi energi, kondisi aset, serta mendeteksi anomali lebih dini. Terakhir, sistem ini dilengkapi security and access control berbasis peran, sehingga hak akses antara manajer dan teknisi dapat dibedakan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pada strategi keamanan cyber atau cyber security. Slide ini menjelaskan strategi keamanan cyber yang akan diterapkan pada sistem. Untuk yang pertama adalah enkripsi end-to-end, di mana seluruh data yang dikirim dari sensor ke cloud diamankan menggunakan protokol TLS versi 1.2 atau 1.3. Kedua, dilakukan segmentasi jaringan dengan memisahkan jaringan industrial IoT dan jaringan Wi-Fi tamu, atau jaringan korporat menggunakan VLAN. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran serangan. Yang ketiga, setiap perangkat diwajibkan menggunakan autentikasi berbasis sertifikat digital X509, sehingga hanya perangkat yang tervalidasi yang dapat terhubung ke server. Terakhir, ditetapkan kontrol akses berbasis peran atau RBAC, sehingga setiap pengguna, baik manajer fasilitas, teknisi lapangan maupun administrator sistem, memiliki hak akses yang sesuai dengan perannya. Kemudian pada slide selanjutnya, tantangan keamanan dan solusi. Pada slide ini ditunjukkan beberapa tantangan keamanan yang umum dihadapi beserta solusinya. Tantangan pertama adalah perangkat lawas atau legacy device yang tidak memiliki fitur keamanan bawaan. Untuk solusinya adalah dengan menghubungkan perangkat tersebut ke gateway yang terisolasi sehingga tidak langsung terkoneksi pada internet. Tantangan kedua adalah serangan DDoS, di mana ribuan sensor dapat diretas untuk menyerang server. Untuk mengatasi hal ini, digunakan Industrial IoT Firewall atau Intrusion Prevention System yang dirancang khusus untuk protokol industri. Selain itu, sistem juga dilengkapi secara monitoring anomali jaringan berbasis AI untuk mendeteksi pola lalu lintas data yang tidak wajar secara real time. Selanjutnya, pada slide metodologi analisis data. Slide ini menjelaskan bagaimana data mentah diolah menjadi informasi yang bernilai. Untuk proses dimulai dari data acquisition, di mana sensor mengirimkan data mentah seperti getaran atau suhu. Selanjutnya dilakukan pre-processing, yaitu membersihkan data dari noise ataupun error. Kemudian dilanjutkan dengan fitur extraction, seperti menghitung nilai rata-rata, nilai puncak, atau tren kenaikan suhu. Tahap berikutnya adalah predictive analytics, menggunakan algoritma machine learning seperti regresi atau klasifikasi untuk memprediksi potensi kerusakan aset. Hasil akhirnya adalah actionable insight, misalnya berupa peringatan bahwa sebuah motor trailer berisiko rusak dalam 48 jam, sehingga tindakan preventif dapat segera dilakukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Mas Arman. Jadi penggunaan proposal ini dapat dijadikan sebagai blueprint dalam mentransformasi digitalisasi di perusahaan-perusahaan bidang jasa. Selanjutnya, lebih dari itu, sistem ini juga dapat digunakan sebagai manajemen inventaris, di mana dengan mengintegrasikannya dengan sistem ERP, sistem ini dapat melakukan pembelian otomatis ketika spare part tertentu mengalami kerusakan. Dalam hal itu, impact-nya adalah manajemen inventory yang lebih efisien, di mana dampaknya adalah mengurangi biaya gudang yang digunakan. Nah, selanjutnya ada pengambilan keputusan. BOD dapat melakukan analisa secara akurat dengan tidak lagi menerka-nerka atau menebak-nebak lagi anggaran maintenance berapa, anggaran operasionalnya berapa, jadi sudah bisa menganalisa menggunakan basis data yang lebih akurat. Nah, manfaat jangka panjang dan daya saingnya itu sendiri, pertama ada sustainability atau keberlanjutan dari smart facility management ini harapannya dapat mengurangi jejak karbon melalui efisiensi energi yang optimal. Selanjutnya ada new business model, beralih dari menjual produk menjadi product as a service. Jadi
jika kita analogikan, klien membayar saat ini klien membayar jaminan uptime AC, jadi bukan membeli unitnya lagi. Nah, yang terakhir ada keunggulan kompetitifnya, mampu menawarkan SLA atau Service Level Agreement yang lebih tinggi dibanding kompetitor konvensional karena resiko downtime yang lebih minim lagi. Nah, sekian dari kelompok 4, demikian proposal perancangan sistem industrial IoT untuk Smart Facility Management. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan atau kesalahan yang disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.